Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat-sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memasuki masa-masa Lent, kita tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Terlebih pada saat ini kita akan mendengarkan renungan masa-masa Lent dalam kita merenungkan kembali akan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini, karena atas kemurahan anugerah-Mu dalam hidup kami boleh ada hingga pada saat ini. Kami bersyukur bahwa lawatan Tuhan tidak pernah lepas kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini Bapa di surga, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membukakan hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dan kami mendengarkan dengan benar. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab kita dari Zakharia pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Zakharia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Kita mulai dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakharia pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan para nabi demikian: haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian: ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakharia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah Allah tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudah tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini tema renungan kita yaitu sungguh-sungguh berpuasa. Sungguh-sungguh berpuasa. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berpuasa bukan sesuatu hal yang baru kita dengar. Makanya hampir semua agama memiliki unsur untuk berpuasa, punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada orang berpuasa karena meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada orang berpuasa ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ada orang juga berpuasa berbagai tujuan. Bukan hanya itu, puasa juga itu di bagian medis ketika orang mau operasi, itu juga berpuasa. Nah, punya unsur yang berbeda. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita orang percaya berbicara tentang berpuasa, bukan hanya menahan lapar, menahan untuk kita tidak minum, tetapi apa tujuan kita berpuasa yang sesungguhnya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mereka puasa karena sebagai rutinitas. Mereka berpuasa dilihat orang bahwa mereka lebih rohani daripada yang lain. Nah, itu bukan tujuan berpuasa. Nah, saat ini kita melihat bahwa kita berpuasa bukan hanya sebagai rutinitas ritual keagamaan, tetapi berpuasalah karena kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam Zakharia 7 ayat 1-14, kita akan melihat puasa yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat ketiga itu dikatakan, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Jadi di sini kita melihat apakah ketika kita berpuasa sebagai rutinitas, kita puasa karena sudah ditentukan misalnya harinya. Kita sebagai orang percaya kapan saja kita berpuasa, tetapi berpuasalah karena kita punya tujuan, apa arti atau apa makna puasa kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada saat di masa Nabi Zakharia, bangsa Israel ketika mereka pulang dari pembuangan dari Babel, mereka harus memperbaiki spiritual atau kerohanian mereka kepada Tuhan. Mereka harus memperbaiki kemerosotan iman mereka. Makanya pada saat itu mereka melakukan puasa, tetapi tujuannya ini tujuan yang salah. Sebagai rutinitas keagamaan. Sebenarnya kalau kita puasa itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan kita. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Jadi berpuasa itu juga seperti biasa. Namun perbedaannya adalah mungkin kita waktu kita lebih banyak untuk Tuhan. Lebih banyak untuk hubungan kita kepada Tuhan. Ibadah kita lebih banyak. Doa kita lebih banyak. Jadi janganlah lakukan puasa itu sebagai rutinitas. Apalagi di masa-masa Lent ini, jangan karena masa Lent kita baru berpuasa. Kita punya bukan berarti puasa itu ditentukan berapa jam, tetapi maknanya, makna kita berpuasa. Mungkin hari ini kita berpuasa karena memperbaiki diri kita, atau ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan, kita memperbaikinya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, makanya di sini dikatakan, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Artinya untuk aku, untuk Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh berpuasa untuk Tuhan? Coba kita koreksi diri kita masing-masing.
Apakah puasa kita, yang mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang berpuasa di masa-masa Lent. Coba kita perbaiki puasa kita. Apa tujuan kita berpuasa? Apa makna kita berpuasa yang kita ambil hikmahnya? Makanya ada pertanyaan dalam firman Tuhan ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Nah, bagian yang kedua, puasa dan melakukan hukum Allah dengan setia dan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu di ayat yang ke-9 kita bisa melihat bahwa ketika kita berpuasa, maka kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal rohani, melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi, ketika kita berpuasa, kita harus melakukannya dengan setia dan penuh kasih. Mungkin kita di masa kita lagi sedang puasa, terkadang kesabaran kita diuji, kemarahan kita, itu kita harus bisa kendalikan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita karena kita sedang melakukan ibadah puasa kita. Jadi ketika kita berpuasa bukan hanya menahan lapar, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri kita. Kita bukan hanya melakukan begitu saja. Kita puasa menahan lapar dan minum saja. Tidak. Tetapi kita harus mampu menahan, mengendalikan amarah kita, emosi kita, kesabaran kita. Itu yang harus kita lakukan. Karena ketika kita berpuasa, itu sedang menguji mungkin kesabaran kita pada saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam hal berpuasa, kita sedang memperhatikan kehidupan sosial. Dikatakan di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10 itu, janganlah kamu menindas janda dan anak yatim dan orang asing dan orang miskin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berpuasa, kita sedang merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita, mungkin itu yang janda, anak-anak yatim yang tidak punya menikmati makanan. Kita sedang merasakan begini rasanya kalau tidak makan. Jadi ketika hal berpuasa ini, makanya tadi saya katakan ada makna dalam hal berpuasa. Kita sedang merasakan kesusahan orang lain, yaitu dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita kembali melihat diri kita, mengoreksi pribadi kita masing-masing. Mungkin kita hanya berapa jam berpuasa, tetapi saudara kita yang kelaparan di luar sana mungkin berhari-hari. Itu kita bisa merasakan, merenungkan bahwa betapanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui makanan dan minuman. Kita boleh layak tidur di tempat yang nyaman. Kita boleh menikmati kesehatan. Jadi berpuasa itu tidak hanya berpuasa saja, tetapi ada maknanya yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berpuasa, maka kita akan menghindarkan diri dari hal-hal yang jahat. Kalau kita itu tahu salah, berarti jangan kita lakukan. Namun ingat satu hal, jangan hanya ketika kita berpuasa, kita hidup begitu suci, begitu rohani, tetapi ketika kita tidak puasa, maka ini sudah tidak berlaku. Tidak. Ini akan terus berjalan ke depan. Walaupun mungkin kita tidak puasa setelah masa Lent ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh berpuasa dari hati kita untuk Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, ketika kami melakukan puasa,
biarlah kami berpuasa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya menahan lapar dan minum, tetapi kami dapat mengendalikan kedagingan kami, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, mampukanlah setiap kami. Saat ini jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang berpuasa, biarlah mereka tetap diteguhkan iman mereka di hadapan Tuhan. Kerohanian mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Semakin kami merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, pengharapan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, dan kita menjauhkan kerumunan. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan tetap di dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan iman kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Santi Cufu.